Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import yang biasa membahas tentang aspek-aspek yang ada di dalam ekspor import itu sendiri. Ya, kemarin sudah saya paparkan semua mulai dari awal ya. Sekarang saya langsung aja sesuai dengan janji saya yang kemarin ya. Jadi saya akan mengulas satu demi satu video untuk yang fasilitas ataupun tool marketing kemarin. Baik ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang entertain marketing shipping line ekspor import. Dan di sini saya sudah buatkan bagan ya, apa saja ya, yang menjadikan alasan bagi marketing untuk melakukan entertain ya di dalam mencapai tujuannya, yaitu mengemban tugas dari kantor untuk mendapatkan customer baru atau new client ataupun maintain client yang sudah lama ikut kita atau merupakan VIP customer dari perusahaan kita ya. Jadi di sini saya sudah merangkum beberapa hal seperti ini. Oke, baik, seperti biasanya saya berbicara di dalam bagan ini ya, ada dua segmen ya, yaitu yang satu ada di sini out office ya, maksudnya di luar kantor. Jadi salah satu tugas marketing itu tidak hanya di dalam kantor ya, akan tetapi ada juga di luar kantor. Kemudian ada di dalam satunya ini yaitu in office ya, artinya di dalam kantor. Jadi marketing nggak punya tugas di dalam kantor, tidak hanya di luar kantor. Dua-duanya dijalankan demi untuk melaksanakan tugas, yaitu untuk mencapai target yang dibebankan ke pundak para marketing ya. Jadi ini akan disampaikan oleh marketing manager dalam pertanggungjawabannya terhadap apa yang sudah ditugaskan kepada marketing departemen, di mana marketing departemen itu terdiri dari beberapa marketing. Ada yang perusahaan sudah besar ya, maksud saya shipping line sudah besar, mereka satu service, artinya satu tujuan kayak ke USA ya, itu jadi satu marketing, satu staff marketing maksud saya. Kemudian ada service lagi Gulf ya, artinya istilahnya service untuk daerah Timur Tengah ya, itu dan sekitarnya, itu satu customer service sendiri. Kemudian ke Europe dan lain sebagainya ya. Bisa saja satu departemen itu bisa mencapai 4 sampai 5 staff ya, tergantung dari istilahnya kemampuan ataupun kesibukan di dalam melayani istilahnya klien atau eksportir atau customer itu sendiri ya. Semakin banyak customernya, otomatis banyak yang dihandle dan akan ditambah itu staff marketing. Baik, saya awali ya. Jadi di sini mulai dari in office ya. Jadi marketing itu tugasnya pertama adalah di dalam office ya. Kemudian ada marketing yang hanya tugasnya memang hanya di dalam office. Tetapi memang pertama marketing harus istilahnya masuk kantor dulu untuk untuk pegawai itu cekclok ya atau absen ya. Jadi mereka tiap hari juga harus absen di kantor, kecuali kalau staff tersebut mempunyai tugas di luar kantor ya. Jadi pimpinan sudah mengetahui sebelumnya ya atas izin yang sudah disampaikan untuk market out of the town atau luar kota ya. Jadi sepengetahuan oleh pimpinannya ya. Jadi seperti itu. Kalau di dalam marketing saya bicara pimpinannya adalah marketing manager yang akan melaporkan kepada kepala cabang atau branch manager apabila ada pertanyaan ya. Jadi saya awali dalam kantor ya, seorang staff marketing itu memulai pekerjaannya dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, di waktu di job desk ya, bukan job desk tapi workflow ya. Jadi mereka datang ke kantor, mereka cek email tentang update kondisi pergerakan kontainer dan pergerakan eksportir maupun importir yang sudah booking atau sudah istilahnya ekspor ikut shipping line
marketing yang bersangkutan ya. Jadi setelah mereka cek semua ya, update hari ini via email ataupun per telepon ya, terakhir marketing akan istilahnya follow up untuk mencari ya yang namanya new client atau new customer ya. Nah, mereka kadang-kadang sudah kenal ya. Kalau sudah kenal, mereka tidak istilahnya bisa jadi tidak perlu susah payah, mereka hanya tinggal telepon, bikin appointment begitu ya. Tetapi kalau staff marketing masih istilahnya mencari ya, mereka biasanya tidak appointment ya, mereka hanya berdasarkan data yang mereka dapat ya, baik itu data dari istilahnya data dari kantor ataupun data dari agent di luar sana yang saya maksud kemarin nomination ya, itu mereka akan bergerak. Tetapi ini saya ilustrasikan ya, staff marketing ini tidak istilahnya membuat appointment ya. Jadi pergerakan mereka biasanya mereka langsung visiting ya. Setelah tugas di kantor selesai ya, yang saya sampaikan waktu sebelumnya di workflow seorang marketing ya, akhirnya mereka visiting ya. Mereka visiting ke perusahaan-perusahaan yang dianggap istilahnya perusahaan yang mempunyai kapasitas ekspor besar ya. Jadi ada yang customer itu mempunyai eksportir yang mempunyai kapasitas kecil dan besar. Kita biasanya tahunya itu setelah melihat dari perusahaannya ya, setelah kita kunjungan ataupun melihat datanya ya. Jadi dari situ marketing akan memprospekkan untuk mendatangi atau visiting ke factory-factory tersebut ya. Jadi visiting di sini saya gambarkan ya, kalau di sini ada tulisannya export manager factory ataupun forwarder. Baik, jadi seorang staff marketing tidak hanya visiting ke factory ataupun eksportir, manufacturer atau produsen, tetapi juga mereka berkunjung kepada forwarder. Kenapa? Forwarder juga punya kemampuan untuk gathering, untuk collect semua istilahnya kargo-kargo, baik itu LCL, less container loading, ataupun yang full container, menjadikan forwarder itu mempunyai beberapa order ataupun banyak order. Dan di sini biasanya mereka mempunyai service kontrak ya, service kontrak dengan pelayaran. Nah, kalau mereka sudah mempunyai kargo prospek yang besar ya, karena mereka mengumpulkan dari kecil-kecil, bisa jadi dimasukkan satu kontainer. Yang saya maksud less container loading itu artinya satu kontainer itu pemilik barangnya di dalam itu LCL ya, jadi tidak hanya satu owner atau satu istilahnya pemilik, tetapi beberapa pemilik di dalam satu kontainer tersebut ya. Mereka sewa satu kontainer kemudian dimasukkan ke dalam maksudnya LCL dimasukkan ke dalam satu kontainer tersebut ya. Jadi ini saya ilustrasikan biasanya kalau ke ke pabrik atau produsen atau eksportir ya, itu marketing akan menemui yang namanya export manager ya, export manager. Tetapi biasanya mereka ketemunya kalau masih belum kenal, biasanya ketemunya dengan staf ekspornya dulu. Tidak apa-apa ya, kita menjalin hubungan atau komunikasi. Tetapi nanti biasanya decision maker itu ada di export manager, atau kadang-kadang decision maker ekspor ini harus ikut shipping line siapa atau forwarder siapa, itu didesain oleh kadang-kadang sama finance manager juga ya. Kenapa? Karena kadang-kadang finance manager itu merangkap sebagai export manager ya, seperti yang pernah saya dulu alami di manufacturer atau produsen kayu. Itu rata-rata yang decide itu kebanyakan itu memang export manager, tetapi kadang-kadang saya ketemu juga yang namanya finance manager menentukan untuk mengambil siapa yang harus istilahnya dipilih untuk menjadi partner dalam mengirim barangnya mereka, artinya mereka ekspor ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah ini saya ilustrasikan bertemu dengan anggap aja dengan export manajernya ya, langsung ya, karena perusahaannya baik ya, akhirnya kita ditemuin ya. Setelah diketemuin
akhirnya di situ marketing akan menyampaikan ya yang namanya visiting card ya, atau memperkenalkan diri dari perusahaan apa, atau pelayaran apa, atau forwarder apa ya, atau MPOCC apa, untuk collect itu information dari perusahaan tersebut tentang kapasitas perusahaannya ya. Jadi istilahnya digging information, mencari data, mengkolek data, mengkolek informasi tentang eksportir tersebut ya, tentang apa istilahnya, mulai dari informasi yang istilahnya secara umum ya, untuk istilahnya breaking the ice ya, membuka apa itu komunikasi, sampai yang secara detail dan spesifik ya. Di sini saya sudah ilustrasikan ya, yang biasanya dilakukan oleh seorang staf marketing itu biasanya mengenai hal ini, diantaranya yaitu informasi ya, yang harus istilahnya paling tidak minimalis ya, itu mereka sudah mengetahui yang saya ilustrasikan di bawah ini. Di antaranya yang nomor satu adalah informasi tentang komoditas atau komoditi. Jadi kita datang ke factory, kita datang ke forwarding ya, saya anggap aja ke factory dulu ya, forwarding juga sama, nanti saya jelaskan lebih detail sendiri setelah shipping line. Oke? Jadi kita datang ke direct shipper ataupun produsen ya, direct shipper itu produsen ya. Jadi kita tanya ya, komoditasnya apa ya. Jadi dari situ itu untuk mengetahui apakah ini nanti dangerous cargo atau bukan dangerous cargo. Yang saya maksud adalah general cargo ya. Di situ akan nanti berpengaruh ya, apakah itu nanti bisa kita terima di shipping line kita ya, atau komoditasnya istilahnya cair ya, itu karena memerlukan kontainer sendiri. Nanti saya jelaskan macam-macam kontainer ya, jadi tidak hanya dry kontainer ya. Kemudian apakah komoditasnya itu berupa barang segar atau istilahnya sayuran atau daging atau ikan dan lain sebagainya, itu handle-nya juga sendiri. Inilah pentingnya kita mengetahui marketing untuk datang mengetahui direct shipper tersebut komoditasnya apa ya. Kemudian yang kedua ini ya, yang kedua adalah destination. Destination ini adalah tujuan kemana mereka ekspor nanti ya. Jadi itu berkenaan dengan servis kita. Apakah shipping lane kita itu mempunyai tujuan yang sama dengan factory ini yang kita datangin ini ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita memerlukan informasi tentang volume ya, artinya berapa kapasitas yang mereka mau ekspor dalam istilahnya kita 1 minggu ataupun 1 bulan. Itu penting sekali kita ketahui, seperti yang kemarin saya jelaskan hubungannya dengan inbound dan outbound ya. Kalau kita istilahnya stok kita banyak ya, otomatis kita berani ya untuk mengambil volume yang besar. Tapi kalau stok kita terbatas ya, karena tidak imbang yang kemarin inbound dan outbound ya, itu kita tidak berani mengambil volume yang besar-besar seperti perusahaan factory paper factory itu volumenya besar-besar, sekali muat bisa sampai 60 kontainer ya. Terus Famistone juga, Famistone itu istilahnya perusahaan yang mengekspor ya, itu seperti batu apung itu ya, Famistone itu batu apung. Itu juga loadnya minimal itu 100 kontainer sekali load ya mereka, seperti itu ya. Kemudian dan lain sebagainya ya, hubungannya volume dengan kesiapan inbound dan outbound kita ya. Kemarin sudah jelaskan ya, inbound sama dengan export ya, import ya, outbound sama dengan export. Tetapi shipping line mengatakan itu inbound dan outbound ya, artinya kontainer keluar sama kontainer masuk ya. Mereka tidak peduli itu isi atau tidak, mereka menghitungnya adalah seperti itu. Kalau mereka masih istilahnya full ya, berarti mereka masih belum di clearance. Tapi kalau sudah kosong berarti sudah dikembalikan jadi empty ya, itu yang dianggap sebagai stok kontainer ya. Ini hubungannya dengan volume ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, prospek ya. Oke, jadi
prospek ini kita perlu ketahui dari eksportir ya, karena dengan begitu kita akan mempunyai istilahnya cadangan ya. Cadangan artinya cadangan barangkali nanti ya ada destinasi yang kita tidak, istilahnya kita tidak tertarik untuk mengambil itu karena stok kontainer dan mungkin beberapa pertimbangan, tetapi suatu ketika ya kita diperintahkan untuk mengambil ekspor ya tujuan tersebut, otomatis marketing sudah mempunyai data, tinggal kontak saja nantinya ya, seperti itu prospek. Kemudian yang kelima, kita juga membutuhkan informasi tentang kompetitor ya. Ini penting sekali karena shipping line tidak hanya shipping line perusahaan kita saja, banyak shipping line yang lainnya ya, yang artinya mereka akan berebut dengan shipper yang VIP ini, yang karena volumenya besar ya, otomatis kita tanya juga ya kompetitornya, anggap mereka sebelumnya ikut kompetitor yang lainnya atau shipping line yang lainnya, berarti kita sudah punya kompetitor. Nah itu kita pelajari nanti setelah data kita dapat, oh shipping line sebelumnya yang dia pakai adalah si A, kita akan pelajari servis dan lain sebagainya, kita ambil nilai tambah kita yang akan nanti kita masukkan kepada factory tersebut agar kita dipilih untuk bisa mengambil ekspor mereka yang dalam volume besar ya. Kalau saya ceritakan volumenya paper manufacturer atau pabrik kertas itu volumenya pasti besar-besar ya, seperti itu. Dulu istilahnya pakan ternak juga sama ya, seperti itu. Kemudian yang keenam ya, kita juga perlu untuk digging information about ocean freight atau OCF. Saya di sini saya singkat OCF freight. Artinya singkatan dari ocean freight ya. Ini ocean freight, OCF ya singkatannya. Kalau di pelayaran itu O-F atau OCF ya. Rate artinya harga pelayaran. Jadi kita perlu tahu sebelumnya ikut pelayaran kompetitor kemarin itu atau sebelumnya itu mereka dapat harga berapa ya, dengan tujuan yang sudah kita tanyakan nomor 2 ini ya, yang di destinasi ini ya. Artinya kita mengetahui oh posisi kompetitor kita dengan harga segini ke tujuan tersebut ya. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah transshipment time ya. Ini penting juga diketahui oleh marketing staff. Karena apa? Karena kita kalau sudah punya kompetitor, kita harus mencari celah di mana perusahaan kita ya istilahnya is better than other shipping line ya, lebih baik dari shipping line sebelumnya ya, atau shipping line yang lainnya. Itu menjadi nilai tambah atau added value untuk perusahaan kita bisa menghandle ekspor mereka ya, otomatis nanti akan menjadi istilahnya masukan ya bagi kita untuk kita sampaikan kepada prinsipal nanti bahwa saya sedang mendekati eksportir ini dengan volume seperti ini. Setelah mendapatkan informasi ya, informasi dari shipper ya, direct shipper, maksud saya langsung ke pabrik atau langsung ke manufacturer eksportir ya, marketing staff akan kembali ke kantor ya, berdasarkan informasi 7 informasi yang saya sebutkan di sini ya. Ini mungkin bisa ditambahkan yang lainnya lagi ya, tetapi ini at least harus didapatkan. Ini adalah acuan yang selama pengalaman saya bertahun-tahun ya, ini seperti ini ya. Jadi ini adalah standar untuk istilahnya fight dengan kompetitor kita yang lainnya dalam memperebutkan eksportir ataupun shipper atau direct shipper baru atau direct shipper ya, seperti itu. Setelah kembali ke kantor ya, apa yang sudah didapat itu diprospekkan dan dicek ya. Informasi ini yang didapat dari klien ini atau customer ini atau eksportir ini kita cek dengan apa yang ada di dalam kantor kita, dalam arti servis-servis kita, apakah kita bisa ambil atau kita istilahnya kita filing ya, artinya suatu ketika akan kita butuhkan untuk kita buka lagi file tersebut ya. Kemudian setelah kita cek, anggap saja ya sudah sesuai ya, harga sudah sesuai ya. Jadi
Kalau harga sudah sesuai, ya kita berarti tinggal menuju ke arah quotation. Nah, ada pertanyaan, kalau umpama harga tidak sesuai dan kita membutuhkan itu karena volumenya besar dan ini ada pressure target dari kantor pusat, ya harus masuk target ini. Sementara menemukan ya customer ataupun eksportir yang mempunyai volume besar tersebut, ya otomatis kita harus read request, ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sendiri read request. Apa yang sudah didapat dari informasi dari direct shipper ini, kita sudah istilahnya matching, ya, cocok semua sesuai dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya servis di dalam shipping line kita, ya. Otomatis staff marketing akan bergerak untuk membuat yang namanya quotation atau penawaran, ya. Kita membuat penawaran. Kalau dulu penawaran via fax, ya, kalau sekarang tinggal via email atau kita istilahnya by fax atau apa, ya, seperti itu, ya. Tapi sekarang paling cepat adalah lewat email, ya. Jadi kita biasanya kirim quotation via email. Kemudian setelah kita selesai membuat quotation penawaran, ya, sesuai dengan informasi yang mereka dapat ini, ya, kita otomatis akan menunggu, ya, karena di sini mereka sudah mempunyai shipping line yang sebelumnya, artinya kompetitor kita. Otomatis mereka akan merapatkan itu, dibagi atau seluruhnya pindah ke kita. Nah, ini kepiawaian marketing untuk menggrab ataupun untuk mengambil dari kargo volume besar itu sesuai dengan instruksi dari kantor pusat, ya, seperti itu. Kemudian karena membutuhkan waktu untuk menentukan menentukan apakah ikut shipping line kita atau shipping line yang lainnya, otomatis perlu yang namanya seorang staff marketing itu melakukan follow up, ya, di follow up apakah prospek, maksudnya yang ekspor yang untuk kedepannya itu bisa ikut kita atau bagaimana, ya. Kalaupun tidak bisa, alasannya apa, ya, anggap ini ikut kita, ya, karena kita follow up, akhirnya setelah kita follow up ternyata, ya, mereka masih belum juga bisa menjawab, ya. Jadi akhirnya, ya, kita perlu untuk reappointment, ya. Seorang staff marketing akan reappointment, ya, baik itu di approve, maksudnya mereka sudah istilahnya decide bahwa ikut mereka atau tidak, ya. Yang kedua itu mereka memastikan apakah mereka betul-betul akan ikut kita, ya. Kepastian itu, ya, bisa didapat dengan yang namanya shipping instruction, ya. Jadi banyak, ya, marketing mendapat prospek tetapi hanya prospek karena mereka hanya janji, ya, istilahnya blowing the wind, ya, angin surga. Itu sering sekali terjadi, ya. Nah, ini cara mengantisipasinya adalah kita membuat yang namanya reappointment. Reappointment artinya kita bertemu lagi, membuat namanya appointment. Setelah kemarin kita langsung visiting, ya, kita sekarang bisa appointment karena sudah kenal, ya. Kita bikin appointment, ya. Untuk apa? Untuk memastikan dengan diterimanya shipping instruction, ya. Itu penting karena itu adalah salah satu istilahnya, ya, memang masih shipping instruction ini bisa di cancel, ya, 50-50. Tapi paling tidak mereka sudah memutuskan untuk istilahnya akan join dengan shipping line kita, oke? Jadi kita schedulekan lagi untuk bertemu, ya. Kalaupun memang masih belum ketemu, kita bisa negosiasi. Tapi kalaupun mereka sudah fix, berarti mereka bisa kita mintain shipping instruction. Nah, ini akan terjadi negotiation, ya. Mereka kita staff marketing akan berangkat menuju yang namanya ketemu dengan export manager ataupun staff ekspor, ya, eksportir maksud saya, untuk membicarakan, ya, berapa kira-kira yang akan dikonsign ke kita, artinya akan diikutkan kita untuk ekspor melalui shipping line kita, ya. Jadi dari situ, ini meeting ini penting sekali, ya, sambil entertain. Nah, kembali ini bicara tentang entertain. Entertain ini adalah
bagaimana cara menyenangkan ya, to entertain ya, berarti menyenangkan shipper tersebut biar tenang kepada kita karena kita memberikan beberapa fasilitas ya, umpama yang seperti ini, informasi ini kita ada nilai lebihnya, kita tonjolkan di situ. Akhirnya mereka bisa membuka yang namanya shipping instruction dengan volume seperti itu dan kita bisa bawa, atau mereka biasanya nanti akan dipekkan ya. Kalau sekarang mungkin baik nanti akan saya email nanti sore seperti itu. Nah, setelah itu ya kita tinggal menunggu ya shipping instruction itu masuk ke perusahaan kita dan akhirnya bisa kita eksekusi menjadi order marketing dan akan menjadi istilahnya kekuatan marketing itu dalam menggrab ataupun mendapatkan direct customer atau direct exporter. Demikian dari saya ya, penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalaupun ada pertanyaan yang belum jelas, apa-apa yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya bisa ditulis di komen ya, nanti akan saya jawab meskipun saya punya kesibukan lain ya. Jadi saya tetap akan menjawab komentar-komentar dari para penggiat ekspor yang memang ingin mendalami shipping line itu apa, aturannya bagaimana dan lain sebagainya ya. Selain sudah mendalami tentang istilahnya di eksportirnya ataupun tradernya ya, nanti juga akan saya jelaskan karena saya juga istilahnya masih bernaung yang kemarin saya jelaskan di bawah yang namanya perusahaan freight forwarding, yaitu Global Care Transport ya. Jadi saya akan bisa menjelaskan nanti apa-apa mulai dari istilahnya trading ya, karena kita punya servis di trading juga ya, kita juga punya servis di shipping line juga, artinya kita sebagai forwarding ya, kita tidak punya kapal. Oke, nanti saya jelaskan apa itu forwarding secara detail, NVOCC dan lain sebagainya seperti janji saya kemarin. Baik, terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya, yaitu tentang ya episode ke-10 yaitu rate request shipping line. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.